Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desliana Wijanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang robot line follower yang sudah saya kerjakan pada praktikum di Mekatronika. Yang pertama di sini ada codingan untuk LCD dan PB-nya aja. Di sini ada include wire H dan liquid crystal. Di sini untuk library-nya. Terus di sini ada definisi untuk pin push button-nya, yaitu SW1 itu pin 11 dan SW2 itu pin 10. Kemudian di sini ada inisialisasi objek LCD dengan alamat I2C 0x27 dengan ukuran 16x2. Di sini liquid crystal underscore I2C LCD 0x27 16,2. Terus di sini ada variabel untuk mencatat waktu saat tombol ditekan. Kemudian di sini ada untuk status apakah tombol itu sedang ditekan atau tidak. Kemudian di sini ada fungsi setup yang dijalankan sekali ketika Arduino itu menyala, seperti itu. Terus di sini ada inisialisasi LCD dan untuk menyalakan backlight. Di sini untuk inisialisasinya dan di sini untuk menyalakan backlight atau lampu latarnya. Terus di sini untuk tampilan pesan awal pada saat LCD menyala, yaitu di set kursornya itu 0,0, terus ada LCD print-nya itu push button LCD dengan delay 2 detik. Kemudian di sini LCD clear untuk menghapus atau membersihkan LCD-nya. Kemudian di sini void loop untuk pengulangan, jadi kayak berjalan berulang-ulang kali. Kemudian di sini ada fungsi untuk memeriksa penekanan tombol dan tampilkan hasil ke LCD, yaitu void check button presses. Terus di sini ada logika untuk tombol SW1 yang ada di pin 11. Seperti ini, if digital rate SW1 sama dengan low dan SW1 press dengan delay 50. Kemudian di sini press start SW1 sama dengan milis untuk catat waktu ketika mulai ditekan, seperti itu. Terus di sini unsigned long duration untuk hitung durasi ketika ditekan. Terus kemudian di sini juga kalau misalkan jika lama ketika ditekannya itu lama lebih dari 1 detik, akan tekan cancel. Kalau misalkan ditekannya itu cepat kurang dari 1 detik, maka akan yang muncul di layar itu adalah tekan kiri, seperti itu. Kemudian itu tadi adalah logika untuk tombol SW1 dan di sini ada logika untuk tombol SW2. Sama seperti yang tadi, if digital rate SW2 low SW2 press dengan delay 50, dengan kemudian ada press start SW2 sama dengan milis di sini untuk mencatat waktu ketika mulai ditekan, sama seperti SW1, seperti ini. Nah, yang membedakan itu ada di LCD print-nya tadi. Kalau misalkan ditekannya itu lebih lama, lebih besar dari 1 menit, maka yang muncul di LCD-nya akan tekan OK, dan jika ditekannya itu cepat kurang dari 1 detik, maka yang muncul adalah tekan kanan. Sedangkan kalau yang tadi itu tekan cancel dan tekan kiri, kalau di sini ada tekan OK dan tekan kanan. Hasilnya itu adalah ini. Oke, tekan kanan. Nah, ini adalah dari bagian yang pertama. Nah, lanjut. Kemudian itu ada ini motor dengan push button. Di sini masih sama dengan wire H, liquid crystal sebagai library untuk LCD-nya. Kemudian di sini masih pakai SW1 dengan pin 11, SW2 dengan pin 10. Kemudian di sini ada definisi untuk pin motor dan di sini definisi untuk pin push button. NA, NB, IN1, IN2, IN3, IN4. Kemudian di sini masih sama inisialisasi untuk LCD I2C-nya
Ini juga masih sama. Lalu, nah di sini yang beda adalah untuk pengaturan pin motor sebagai output. In ENA, NB, IN1, N2, N3, N4 itu sebagai output. Kemudian di sini juga yang membedakan di sini untuk tampilan pesan awalnya itu adalah tes motor dengan mulainya juga sama, tetap di 0,0. Di sini juga masih sama untuk LCD init dan backlight. Init untuk inisialisasi LCD dan backlight untuk menyalakan backlight atau lampu latar. Seperti itu. Kemudian di sini void loop untuk pengulangan akan terus berulang terus gitu. Kemudian di sini ada check button motor control di sini untuk memeriksa apakah tombol ditekan dan jalankan aksi dari motornya tersebut. Seperti itu. Di sini cek SW kiri, SW1 itu dari push button kiri dan cancel untuk mengecek. Kemudian di sini untuk melepas SW1 sama dengan tentukan tekan cepat atau lama, ditekannya cepat atau lama gitu. Kemudian di sini, nah di sini kalau misalkan ditekannya lama itu sama dengan cancel, sama dengan mundur. Jadi ketika ditekannya lama lebih besar dari sama dengan 1 detik itu, maka dia itu cancel dan dia akan jalannya mundur dari motornya tersebut. Kemudian di sini kalau tekannya cepat akan belok kiri, akan tulisannya kiri dan motor akan berbeloknya ke kiri. Seperti itu. Lalu di sini untuk SW2 yang bagian kanan dan oke. Di sini masih sama. Kemudian di sini SW2 itu untuk menentukan tekan cepat atau lama juga di sini. Kalau misalkan ditekannya lama, SW2-nya ditekan lama, maka yang muncul akan LCD printnya akan maju. Dan di sini kalau misalkan ditekannya cepat, maka LCD printnya itu yang akan muncul di layar adalah belok kanan. Seperti itu. Terus di sini ada untuk fungsi motor maju, kiri dan kanan maju dengan PWM yang sama. Di sini ada motor kiri maju, di sini digital right in 1 low, di sini ada digital right in 2 high, di sini untuk motor kiri maju, dan di sini juga digital right in 3, high, digital right in 4 low, di sini untuk motor kanan maju. Di sini ada juga fungsi motor mundur, kiri dan kanan mundur dengan PWM yang sama, digital right in 1 high, digital right in 2 low, di sini untuk motor kiri mundur, dan ada juga digital right in 3, low, digital right in 4, high untuk motor kanan mundur. Di sini juga ada untuk belok kanan dan belok kiri. Kalau yang digital right in 1 low dan digital right in 2 high itu untuk motor kiri maju. Kemudian digital right in 3 low, in 4 high itu untuk motor kanan mundur. Dan di sini juga ada lagi digital right in 1 high dan digital right in 2 low untuk motor kiri mundur, dan juga in 3 high, digital right in 4 low itu untuk motor kanan maju. Dan untuk contohnya seperti ini. Seperti itu untuk videonya. Lalu lanjut ada untuk di pembacaan sensor nilai ADC-nya. Di sini masih sama, yang membedakan di sini ada array untuk pin sensor dari kiri ke kanan, yaitu A7 in sensor pins A7, A6, A3, A2, A1, A0. Di sini masih sama, dan di sini juga masih sama. Void loop untuk membaca dan menampilkan nilai ADC dari 6 sensor. Di sini masih sama. Untuk di sini delay 300 untuk
delay antar pembacaan untuk stabilitasnya gitu. Lalu di sini ada untuk fungsi untuk membaca dan menampilkan nilai ADC ke sensor LCD. Di sini ada for in 1, kemudian for in i sama dengan 0, i kurang dari 6, i plus plus. Di sini untuk membaca semua sensor dan menyimpan nilainya. Kemudian di sini ada untuk tampilan nilai A7, A6, A3 di baris pertama atau baris 0, dan di sini juga ada setting codingan untuk tampilkan nilai di A2, A1, A0 atau di baris kedua, di baris 1 seperti itu. Ini untuk pembacaan nilai ADC-nya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Kalau tadi di website itu biasanya dari yang dipakai itu bentuknya dibuat seperti ini. Jadi itu untuk bagian di nilai ADC-nya. Kemudian di sini ada yang terakhir untuk konversi nilai dari konversi itu. Konversi nilai ADC, konversi nilai titik-titiknya itu. Di sini ada in sensor pins 6, A7 ini masih sama kayak yang tadi ADC. Kemudian di sini ada untuk error, variabel untuk menyimpan error saat ini dan sebelumnya atau pref error, serta akumulasi error integral untuk perhitungan di PID-nya. Float error sama dengan 0, pref error sama dengan 0, dan integral sama dengan 0. Dan di sini konstanta untuk PID-nya untuk mengontrol si motornya itu agar stabil. Di sini menggunakan KP-nya sama dengan 30, KI-nya 0, dan KD-nya 10. Ini didapatkan dari telah dihitung dengan perhitungan yang sudah ada dan juga telah dilakukan tuning atau swatala. Kemudian di sini fungsi untuk membaca sensor dan mengkonversinya menjadi nilai error dari -5 sampai dengan 5. Dan juga di sini berdasarkan pola biner dari 6 sensor line follower. Di sini ada in threshold 500, artinya itu adalah ambang batas untuk mendeteksi garis hitam. ADC 500, lebih dari 500 itu akan dianggap aktif. Kemudian di sini ada byte sensor binary sama dengan 0, atau artinya variabel 6 bit untuk menyimpan hasil sensor dalam bentuk biner. Kemudian di sini ada in sensor ADC 6, ini adalah array untuk menyimpan hasil pembacaan analog dari masing-masing sensor. Dan di sini ada loop untuk membaca semua sensor dan mengubahnya menjadi bentuk biner. Di sini ada sensor ADC sama dengan analog, sensor pins. Di sini untuk membaca nilai analog dari sensor. Kemudian di sini ada if sensor ADC lebih besar dari threshold, artinya jika nilai melebihi threshold, set bit ke berapa dari kiri. Jadi set bitnya itu dari kiri ke kanan. Dan di sini ada untuk konversi kombinasi biner sensor menjadi nilai error. Jadi di sini kalau misalkan dari -5 sampai 5. Jadi kalau dengan 1,00000 itu sama dengan -5, dan juga sebaliknya kalau 0,00001 itu sama dengan 5. Kemudian di sini ada fungsi PID yang menghitung koreksi berdasarkan nilai error yang didapat dan menggunakan rumus PID, yaitu sama dengan output sama dengan KP dikali error plus KI dikali integral plus KD dikali derivatif. Di sini error sama dengan posisi. Di sini set nilai error untuk saat ini. Kemudian ada integral plus sama dengan error untuk akumulasi errornya. Terus di sini ada float derivatif sama dengan error minus pref error, atau pref error itu sebelumnya. Di sini untuk perubahan error. Terus di sini pref error sama dengan error untuk
menyimpan error sekarang sebagai error sebelumnya. Kemudian di sini ada return in TP kali error plus KI kali integral plus KD kali derivatif. Di sini untuk return nilai koreksi PID-nya. Dan juga di sini untuk hasilnya itu ada di sini. Nah, ini untuk konversi. Lagi 5 tengahnya udah jadi dan di sini ada pengertian untuk nilai errornya. Di sini binary sensor 1 0 0 0 0 nilai sensornya minus 5. Ini penjelasannya adalah hanya sensor yang paling kiri atau A7 yang mendeteksi garis, atau artinya robotnya terlalu ke kiri. Dan juga di sini kalau binary sensornya 1 1 0 0 0 0 itu artinya nilai errornya itu minus 4. Di sini ada dua sensor yang di kiri yaitu A7 dan A6 aktif, atau artinya robot masih terlalu ke kiri. Kalau misalkan 0 1 0 0 0 0 artinya di sini dengan nilai error minus 3 yaitu sensor A6 yang mendeteksi garis. Artinya robot masih agak sedikit ke kiri, Kalau misalkan binary sensornya 0 1 1 0 0 0 dengan nilai error minus 2, di sini sensor tengah kiri yaitu A6 dan A3 yang masih aktif. Artinya robot masih sedikit ke kiri. Kalau misalkan binary sensornya 00 1 0 0 0 0 dengan nilai error minus 1, yaitu artinya sensor A3 atau tengah kiri yang aktif, yang mana artinya itu robot hampir ke tengah namun masih agak ke kiri. Kalau misalkan binary sensornya 00 1 1 0 0 dengan nilai errornya 0, artinya dua sensor tengah yaitu A3 dan A2-nya itu sudah aktif dan robot sudah berada di garis tengah. Jika binary sensornya 00 1 0 0 itu dengan nilai error 1, artinya sensor A2 atau tengah kanan itu aktif dan robot sedikit ke kanan. Kalau misalkan 0 0 0 1 1 0 itu dengan nilai error 2, sensor A2 dan A1 yang masih aktif dan robot masih agak ke kanan. Kalau nilai binarnya 0 0 0 0 1 0 dengan nilai error 3, artinya sensor A1-nya aktif dan robot masih cukup ke kanan. Kalau nilai binarnya 0 0 0 0 0 0 0 1 1 dengan nilai error 4, di sini artinya sensor A1 dan A0 yang aktif dan robot hampir keluar ke kanan. Kalau nilai binarnya masih yang terakhir di sini ada 0 0 0 0 0 1 dengan nilai error 5, artinya hanya sensor paling kanan atau A0 itu yang aktif dan artinya robot terlalu ke kanan atau hampir keluar dari garis yang sudah ditentukan. Seperti itu. Dan di sini ada mungkin video dari robotnya. Udah gue nyalain Sat. Enggak, kalau saat ini kan apa yang Malika maaf ya, nggak bisa. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.